Shalom. Hari ini juga kita akan menemukan kisah Yesus. Teks hari ini Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 27. Sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 16. Ketika Yesus mendengar permohonan yang datang untuk menyembuhkan penyakit Lazarus, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kemudian setelah Lazarus mati, Yesus baru berangkat ke sana. Paragraf yang kedua, ayat 17 sampai 27. Ketika Yesus tiba di Betania, Marta mendapatkannya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Namun Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Kalau membuat kesimpulan, Marta dan Maria, adik Lazarus, mengirim kabar kepada Yesus sebab Lazarus sakit dan mohon datang untuk menyembuhkannya. Tetapi Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. 2 hari selanjutnya, Yesus mengatakan, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Yesus berangkat ke Yudea supaya membuktikan kebangkitan orang mati. Tetapi ketika Yesus tiba di Betania, Marta berkata, "Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yesus katakan akan bangkit Lazarus. Namun Marta berkata, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman." Namun Yesus menerangkan kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kemudian Marta mengakui bahwa dia percaya Yesus sebagai Kristus, Anak Allah. Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus berbuat semua hal untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kedua, ia telah mengajar tentang kebangkitan orang mati. Ketiga, ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Hari ini fokusnya tentang janji kebangkitan, dan Yesus telah ingin menyatakan tentang kebangkitan melalui kebangkitan Lazarus. Itu juga sudah termasuk dalam rencana Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ajaran bagi kita. Pertama, kadang kita harus sabar dan menunggu sekalipun hampir mati. Karena kadang Tuhan sengaja menunggu untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, bagi manusia itu rasanya terlambat. Namun di dalam waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Sehingga jangan ragu-ragu. Hanya sabar aja, tenang aja, dan menunggu waktu Tuhan. Pasti Tuhan akan menjelaskan kehendak Tuhan melalui hal itu. Kedua, biasanya orang-orang tidak memahami ajaran Yesus tentang kebangkitan. Namun pasti ada kebangkitan dalam Yesus sebab ia Mesias, Anak Allah. Ya, sebenarnya sekarang siapapun sedang mengalaminya kebangkitan. Namun kita tahu karena tentang kebangkitan sudah dituliskan dalam Alkitab dan kita sudah percaya ini. Ketiga, kalau percaya Yesus akan hidup walaupun ia sudah mati, dan yang hidup tak akan mati selama-lamanya. Inilah janji Yesus. Kita harus percaya tentang itu. Sekalipun setelah sampai kita mati, Yesus tidak akan datang kedua kali, tidak ada masalah. Dan kalau kita bertemu Yesus lagi, datang kedua kali,
itu bahagianya dan gembira kepada kita. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Aplikasi hari ini, sabar dan menunggu dengan percaya bahwa Tuhan sedang bersiap untuk menyatakan kemuliaannya. Dan inilah paling baik bagi kita juga. Kedua, percaya akan dijanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal kepada semua orang percaya. Kalau begitu, PR praktik hari ini juga tetap sabar di dalam kesulitan. Ya, memang kondisinya pasti ada banyak kesulitan. Namun, mengaku bahwa semua situasi ini untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita orang percaya, karena kita hanya andalkan Tuhan, Tuhan juga sudah janjikan kebangkitan dan hidup yang kekal bagi kita. Percayalah dan menjadi kokoh di dalam anugerah Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberi